Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan tugas yaitu desain and mind mapping implementasi work di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Kami CPNS Angkatan 11 BPSDM Kabupaten Banjar dengan Widya Suara Ibu Rofia SSOS MCS. Anggota kelompok saya sendiri Suciati SPDI dan Ibu Siti Baina SPDI, Bapak Ahmad Royani SPD, Bapak Muhammad Nasir SPD, dan Ibu Hermiana SPD. Selanjutnya adalah sintesa dan personal branding, yaitu terbagi ketiga, 1 manajemen ASN, 2 pelayanan publik, dan yang ketiga Wall of Government atau disingkat dengan WOG. Selanjutnya yaitu peran ASN. Peran ASN terbagi 3, 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayanan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pendekatan WOG. Pelayanan publik dengan pendekatan WOG berupa pelayanan administratif, jasa, barang, dan regulatif. Yang selanjutnya adalah mind mapping WOG. WOG yaitu singkatan dari Wall of Government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG ini diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparat pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pentingnya WOG. Mengapa harus WOG? Terdapat beberapa alasan menyebabkan WOG menjadi penting. Yang pertama, 1. Ego sentral. Yang kedua, adanya dorongan publik. Yang ketiga, keberagaman serta perkembangan teknologi dan informasi. Yang selanjutnya, manfaat yang didapat dari WOG, yaitu 1. Efisiensi, yang kedua sharing informasi, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat daya saing, yang kelima akuntabilitas, yang keenam koherensi kebijakan. Pelayanan publik di Kabupaten Banjar yaitu terbagi 2, ada yang berbasis internet dan mal pelayanan publik yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. SIMPEK, Sistem Informasi Kepegawaian. Sistem informasi berbasis web yang disusun sedemikian rupa untuk seluruh PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. SIMPEK merupakan sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi pemerintahan. Updating data SIMPEK dilakukan oleh operator BKD dan operator-operator yang tersebar di SKPD Kabupaten Banjar. Selain operator, masing-masing ASN bisa mengakses data pribadi dengan akses personal yang tersedia seperti data pribadi, upload dokumen, dan SKP. Semua data yang diupdate setiap harinya akan melalui proses verifikasi oleh operator BKD langsung. Memfasilitasi paperless untuk urusan kepegawaian, integrasi digital dokumen dengan dokumen fisik. Pengembangan aplikasi SIMPEK akan terus-menerus dilakukan secara berkala, bertujuan untuk mewujudkan sebuah sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam suatu jaringan komputer untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian. Aplikasi Si Pintar, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan orang tua bisa secara mudah mengakses aplikasi Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau Si Pintar yang dimiliki Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
yang memuat berbagai hal yang terkaitan penetapan dan penyaluran program. Aplikasi Si Pintar dapat diunduh melalui Play Store dan Google Play. Aplikasi Si Pintar juga dapat login melalui dua metode, yaitu menggunakan NSPN atau Single Sign On Dapodik. Bila menggunakan login NSPN, maka gunakan username NSPN dan kode registrasi Dapodik sebagai passwordnya. Sedangkan bila menggunakan metode login Single Sign On Dapodik, cukup gunakan username dengan password yang bisa digunakan untuk registrasi Dapodik. Fitur pertama di Si Pintar adalah cari penerima PIP. Fitur ini bisa diakses masyarakat umum tanpa perlu login, hanya perlu memasukkan data NISN siswa, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Fitur kedua adalah data penyaluran dan pencairan. Masyarakat bisa mengetahui data penyaluran secara nasional, per wilayah sampai tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dan per jenjang pendidikan. Fitur ini selalu diupdate setiap hari sesuai kondisi penyaluran dan pencairan yang terakhir. Fitur ketiga adalah login dashboard sekolah. Untuk fitur ini yang bisa masuk hanya pihak satuan pendidikan. Loginnya ada dua cara, yaitu melalui NSPN atau melalui Single Sign On Dapodik. Fitur keempat adalah memuat data siswa penerima SK nominasi dan siswa penerima SK pemberian yang bisa diunduh pihak sekolah. Fitur kelima adalah data siswa penerima PIP berdasarkan usulan sekolah. Fitur keenam adalah dokumen SK penerima PIP yang dapat diunduh. Fitur ketujuh berupa upload identitas fil siswa. Fil ini perlu sebagai dokumen bukti penerima dan pencairan dana PIP. Penggunaan dapat mengunggah halaman buku tabungan, transaksi terakhir, foto identitas siswa. Fil ini digunakan sebagai pembanding terhadap laporan pencairan oleh pihak bank penyalur. Fitur ke-8 adalah pengembalian negara. Di fitur ini disajikan data pengembalian dana PIP di kas negara, yakni bila ada dana yang terlanjur dicairkan tapi ada kendala dari sisi keberadaan siswa sehingga harus dikembalikan ke negara. Di fil ini tercantum nama siswa, nominal bantuan, dan alasan pengembalian. Fitur ke-9 yakni berita-berita terbaru terkait PIP. Fitur ke-10 pengaduan sekolah terkait kesulitan dalam pencairan, aktivasi, atau masalah lain terkait PIP. Fitur ke-11 yakni sejumlah perundang-undangan atau peraturan tentang PIP. Di fitur ini ada juga user manual, yakni panduan penggunaan Si Pintar yang bisa diunduh. Si Pintar dibuat memberi pelayanan sebaik-baiknya untuk mempermudah layanan PIP menuju layanan prima, namun aplikasi ini tidak ada artinya jika tidak ada yang penggunaannya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka secara resmi rapat koordinasi layanan administrasi dan pengaduan online rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (lapor SP4N), sekaligus meluncing lapor manis maju, mandiri dan agamis, serta penandatanganan komitmen bersama implementasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar, Martapura. Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, serta seluruh Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Eskom, mengatakan pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Dalam Negeri dan Menpan RB nomor 4 tahun 2015 membentuk sistem SP4N lapor. Pengelolaan pengaduan layanan publik nasional SP4N, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat
memiliki tujuan layanan untuk menyampaikan semua aspirasi pengaduan masyarakat Indonesia di beberapa kanal pengaduan website, SMS, dan juga media sosial lainnya. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Banjar mendukung keberadaan aplikasi SP4N Lapor ini. Walaupun layanan ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, namun kami berharap pada pemerintahan kita, lapor ini lebih maksimal, tambahnya. Semoga dengan di-launching sistem lapor manis ini di Kabupaten Banjar pada hari ini lebih meningkatkan kualitas layanan dan memberikan jaminan kepastian penyelesaian pengaduan masyarakat serta memberikan tindak lanjut penyesuaian secara aktif dan responsif sesuai dengan tagline dinas terkait, harap Bupati. Sementara itu, Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, dalam laporannya menyampaikan terkait maksud dan tujuan dilaksanakan Rakor Lapor SP4N. Maksud dan tujuannya adalah untuk menampung seluruh aduan atau aspirasi masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat. Aduan masyarakat dapat disampaikan melalui SMS sehingga masyarakat merasa bahwa aduan tersebut sampai kepada pemerintah Kabupaten Banjar dan langsung ditindaklanjuti, ungkap Basit. Sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik di Kabupaten Banjar dengan cara SMS, ketik Banjar, spasi, isi aduan Anda, kirim ke 1708 atau melalui media sosial Instagram @laporbanjarkap dan @lapor1708, Twitter @lapor1708 dan Facebook layanan administrasi dan pengaduan online rakyat. Selanjutnya, Mall Pelayanan Publik Barokah berikan kemudahan pelayanan publik. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar HM Hilman dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah terkait meninjau langsung pembangunan gedung juang yang akan dijadikan mall pelayanan publik. Usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan di BPK RI Perwakilan Kalsel, Bupati Banjar langsung bertolak menuju Mall Pelayanan Publik Barokah yang bertempat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 39, Kelurahan Jawa, Martapura. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman terlihat meninjau sejumlah tempat yang akan menjadi pelayanan publik dari setiap instansi lingkup Kabupaten Banjar. Bangunan 2 lantai tersebut akan digunakan untuk segala bentuk pelayanan, baik pelayanan KTP, akta kelahiran, KK, izin usaha, koperasi, BPJS, pajak, PDAM, dan pelayanan umum lainnya, hingga urusan pernikahan. Mall pelayanan publik ini dibangun untuk memudahkan masyarakat berurusan dengan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, sehingga masyarakat yang melakukan urusan tidak sulit lagi mencari kantor terkait dengan berurusan. Guru Khalilur Rahman, sapaan akrab Bupati Banjar, juga memperhatikan terkait dengan jalur akses disabilitas guna memberikan kepastian jalur tersebut benar-benar aman dan nyaman digunakan bagi disabilitas maupun pengguna kursi roda. Ia berharap pembangunan mall pelayanan publik ini benar-benar dapat memaksimalkan pelayanan dan segera beroperasi. Alhamdulillah, awal Januari tahun 2020 tadi, mall pelayanan publik ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat secara terintegrasi. Bunga-bunga sangatlah indah, sungguh indah adanya lebah. Kami senang dengan Ibu Ropiah karena beliau ramah tamah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.